الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, kita panjatkan segala puji kita dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat limpahan karunia yang senantiasa Allah tiada henti turunkan kepada kita setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap menit dan setiap detiknya tiada henti Allah berikan nikmat kepada kita. Maka wajib bagi kita sebagai hambanya yang beriman untuk mensyukurinya, salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, rahmat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia yang agung yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang telah banyak jasanya terhadap hidup kita, bahkan melebihi daripada jasanya orang tua kita terhadap diri kita, melebihi jasanya bos kita, pimpinan kita terhadap diri kita. Karena atas jasa beliau, alhamdulillah kita bisa mengenal Islam. Atas jasa beliau kita juga bisa mengenal Al-Quran. Atas jasa beliau kita bahkan nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Dan atas jasa beliau sangat mungkin kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah manusia yang kita rindukan pertemuannya kelak di yaumul akhir. Dan kita rindukan setiap kita menginginkan datang ke makamnya, yaitu di Masjid Nabawi. Beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, khatib juga ingin mengajak kepada para jamaah dan tentu khususnya kepada diri khatib, mari senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Jamaah salat Id rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri sebelum Ramadan, bahkan saat ini pun setiap kita tidak lepas dari target dan keinginan-keinginan yang hendak kita capai. Terutama mungkin keinginan-keinginan jangka pendek atau jangka panjang, keinginan duniawi, bahkan keinginan akhirat. Namun semua keinginan yang kita inginkan bermuara pada satu solusi, sebagaimana kemudian Allah memberikan solusi kepada kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginan kita, entah lunas hutang misalnya, atau kemudian kita ingin kembali merukunkan keluarga kita, atau kita ingin mendapatkan sejumlah finansial tertentu atau rezeki tertentu, pekerjaan tertentu, proyek tertentu, apapun namanya, solusi bagi seorang muslim itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang memahami agar kita ingin mendapatkan itu semua, itu adalah dengan kerja keras. Hampir semua orang mengatakan kalau ingin berhasil kerja, kalau ingin berhasil kerja keras, kalau ingin berhasil bersungguh-sungguh dan lain sebagainya. Ketahuilah, itu adalah cara-cara umum yang didengung-dengungkan oleh orang-orang non-muslim.
Karena sesungguhnya kerja keras diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tidak ada satupun ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa kerja keras itu adalah solusi daripada penyelesaian masalah. Sehingga ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja keras, Allah memerintahkan kepada kita wa qul i'malu, bekerjalah kalian. Kita diperintahkan untuk bekerja keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lain dan hadis yang serupa dengan ini, kerja keras itu tidak dikaitkan dengan hasil yang kita ingin raih. Tapi di ayat itu disebutkan wa qul i'malu fasayarallah, bekerja keraslah kalian supaya Allah melihat kalian. Jadi kerja keras itu adalah tujuannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil itu adalah bukan urusan kita. Urusan hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karenanya maka Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan di bulan puasa ini seolah kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, berlari menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala yang pada ujungnya adalah kita mendapatkan surga nanti di akhirat. Dan ketika kita mendapatkan satu predikat contoh simat daripada orang-orang yang calon ahli surga, maka insyaallah surga duniawi pun juga kita akan dapatkan. Entah bentuknya tadi masalah harta, masalah penyelesaian masalah dan apapun, itu adalah surga dunia, tetapi itu semua bisa didapatkan kecuali dengan kita mendapatkan simat surga akhirat. Maka dalam satu ayatnya kita sering mendengar ayatnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlarilah kalian, berlarilah kalian, terus berlari. Wasari'u ila magfirah. Kemana kita berlari? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemana lagi? Wa jannatin arduhas samawat, dan juga menuju jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan keduanya itu ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, dan takwa itu diraih salah satunya adalah dengan puasa Ramadan. Sebagaimana yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Bayangkan selama 1 bulan kita berlari, selama 1 bulan kita penuhi amaliyah kita dengan puasa, kita penuhi amaliyah kita dengan zikir, kita penuhi amaliyah kita dengan sedekah, bahkan kita penuhi dengan bacaan Al-Quran. Berkali-kali mungkin ada yang khatam Al-Quran, yang mungkin juga kadang kita melakukan maksiat di bulan selain Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita benar-benar meminimalisir yang namanya maksiat tersebut. Benar-benar kita bisa tidak melakukannya. Itu bentuk daripada kita berlari menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus berlari dan terus berlari. Sehingga dalam banyak ayat, dalam banyak hadis disebutkan, dan juga kemudian akhirnya menjadikan slogan, orang-orang yang pada saat malam takbiran tadi, pada saat mulai pada maghrib, itu adalah orang-orang yang minal a'idhina wal faizin, orang-orang yang kembali kepada Allah dengan mendapatkan ampunan, dan wal faizin, mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya tidak hanya di dunia, tapi kemenangan di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan kita sudah beriman dan beramal soleh, melaksanakan puasa dengan atas lantaran iman dan juga penuh dengan amal soleh. Jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka itu adalah surga yang di bawahnya adalah mengalir sungai-sungai, surga yang sangat indah. Dzalikal fawzul adzim, sesungguhnya itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar. Ketika kita melakukan apa yang saat ini 1 bulan lakukan, maka sesungguhnya kita sedang meraih yang namanya kemenangan yang sesungguhnya, yaitu kemenangan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketika Allah berikan surga itu,
calon ahli surga itu, maka dengan sendirinya kita adalah orang-orang yang dibersihkan dari dosa-dosa, orang-orang yang dibersihkan dari semua kesalahan-kesalahan. Karena pada hakikatnya orang berpuasa itu adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah junnatun. Apa itu junnah? Perisai. Para ulama mengartikan perisai itu adalah, yang pertama, perisai itu artinya terbebas dari api neraka. Kemudian yang kedua, perisai itu adalah artinya kita memiliki potensi untuk bisa mendapatkan amalan-amalan selanjutnya setelah puasa. Entah itu sedekah, entah itu kemudian zikir, entah itu baca Al-Quran. Sehingga ada hadis yang bunyinya luar biasa. Rasulullah SAW, qiraatil Quran fis shalah afdalu qiraatil Quran fi ghairi shalah. Sesungguhnya membaca Al-Quran pada saat sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Qiraatil Quran ghairi shalah afdalu zikri, afdalu takbir wa tasbih. Membaca Al-Quran di luar sholat itu adalah lebih afdal daripada takbir dan tasbih alias zikir. At-takbir wa tasbih afdalu sedekah. Takbir dan tasbih itu adalah lebih afdal daripada sedekah. As-sadaqatu afdalu minas siyam. Dan sesungguhnya sedekah itu ternyata lebih afdal daripada puasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada tingkatan-tingkatan, bahwa puasa itu adalah sesungguhnya perisai, dasar pertama kali untuk mendapatkan motivasi kita beramal untuk yang berikutnya. Ketika kita berpuasa, maka tumbuhlah amal berikutnya, sedekah. Tumbuh amal berikutnya, zikir. Tumbuh amal berikutnya, sholat, baca Al-Quran. Terus banyak lagi yang lainnya. Tetapi ketika kita tidak puasa, maka akan sulit mendapatkan amal-amal kebaikan berikutnya. Akan sulit untuk melakukan amal-amal kebaikan berikutnya. Oleh karenanya, as-siyamu junnatun. Siam itu, puasa itu adalah perisai. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin mengajak kepada diri khatib dan juga para jamaah sekalian, mari kita kembali, mari kita ambil satu hikmah yang luar biasa. Bahwasannya sesungguhnya segala sesuatu itu berawal daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah semuanya sudah beres. Semuanya sudah beres. Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga selalu mengkaitkan antara ampunan dengan surga. Kalau orang sudah mendapatkan ampunan, ibarat kita itu menaruh satu timbangan di atas satu timbangan. Saya contohkan timbangan itu seperti ini. Maka orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat timbangannya itu sudah rata. Dan ketahuilah timbangan itu yang kanan itu adalah baik, yang kiri adalah buruk. Kalau orang berbuat dosa, maka yang kirinya itu adalah seperti ini. Maka dia ketika buat dosanya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah lurus seperti ini, tinggal may ya'mal misqala dzarratin khairan, satu biji zarah saja di sini, maka dia akan menjadi lebih berat, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tiket mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tiket untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita minta Allah akan beri kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri dan mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Kalau Allah sudah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan kemudian mendapatkan kebersihan dirinya, maka Allah akan mencintai diri kita.
Dan kalau kita sudah mencintai diri, Allah sudah mencintai diri kita, maka ketika kita minta apapun, kita minta lunas hutang, Allah lunaskan. Ketika Allah berikan, dimintai rezeki, maka Allah beri. Ketika Allah dimintai anak, Allah akan berikan anak. Ketika Allah dimintai apapun, maka Allah akan berikan. Sehingga ada satu ayat yang luar biasa. Allah berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Sesungguhnya mintalah ampun kepada Rabb kalian, karena sungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrar. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan tambahkan harta. Wa banin, Allah juga akan berikan anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan berikan juga kebun. Wa yaj'al lakum anhara, Allah juga akan berikan sungai-sungai. Inilah semuanya berawal dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi dibaca, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh berhasil, sungguh akan sukses orang-orang yang membersihkan diri. Atau qad aflaha man zakkaha, tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh akan rugi selama-lamanya fid dunya wal akhirah, orang-orang yang mengotori dirinya. Setiap harinya dia berbuat maksiat, tidak pernah ditutupi dengan amal-amal kebaikan. Oleh karenanya maka agenda kedua setelah diri kita punya agenda utama adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita, ada agenda kedua. Karena manusia adalah mal khata wa nisyan, yang tempatnya lupa dan juga salah. Maka setiap kali melakukan kelupaan atau kemudian kesalahan, ikutilah dengan amal-amal berikutnya, amal-amal kebaikan berikutnya. Kenapa? Tujuan daripada kita beramal, entah itu sedekah, baca Al-Quran, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, apapun, maka sesungguhnya itu adalah menyusuli keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Alias kita berupaya untuk supaya timbangan kita terus seperti ini terus. Sehingga sampai kapanpun Allah mengambil nyawa kita, saat kapanpun ketika kita punya kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahannya kepada kita. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Jadi oleh karenanya maka jangan sepelekan yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ketika Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid, ketika Allah perintahkan kepada kita untuk puasa sunnah, ketika Allah perintahkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua, bersedekah, berzikir, berzakat, kemudian juga umroh, haji, dan banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan. Seolah-olah kita sering mengatakan gak ada hubungannya dengan persoalan yang saya inginkan saat ini, gak ada hubungannya dengan agenda yang saat ini kita lakukan. Sehingga ada orang yang kemudian mengatakan, saya punya masalah ketika ketemu dengan orang lain, kamu gak usah ketemu, kalau nggak bisa memberikan solusi kepada saya karena kamu nggak memberikan uang kepada saya, maka nggak usah datang. Seolah-olah penyelesaian masalah itu dengan uang. Padahal penyelesaian masalah itu adalah dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan, kemuliaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu di muka bumi ini tidak lain tidak bukan terbuntuk terjadi hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan kita mengatakan bahwasanya seolah-olah semuanya yang terjadi itu adalah karena otak kita, karena otot kita, karena kepandaian kita, karena harta kita, karena kedudukan kita. Sehebat apapun diri kita, jamaah salat Id rahimakumullah, sekuat apapun diri kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengilustrasikan seorang petani ketika dia menggarap sawah, 2 petak, 3 petak sawah, keluar keringat yang begitu deras, bercucuran sejagung-jagung, mukanya merah, semua dikerahkan potensinya untuk bisa menggarap sawah supaya berhasil. Tapi ternyata, ketahuilah, dia hanya bisa melakukan air itu supaya ngalir sendiri ke sawahnya. Dia hanya bisa membalikan tanah, dia hanya bisa menyebarkan benih, dia hanya bisa menanam dengan jarak tertentu, dia hanya bisa menyiangi dari tanaman-tanaman gulma, dia hanya bisa menyebar pupuk. Tapi dia tidak kuasa untuk air itu mengalir dengan sendirinya ke sawah. Dia tidak kuasa setiap bulir-bulir biji pari itu kemudian keluar akarnya sendiri, bereaksi dengan tanah, air, unsur hara,
panas, dingin, itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa menyiangi tanaman, tapi kemudian tanaman itu tambah dalam akarnya, tambah banyak rumputnya, tambah tinggi tanamannya. Petani tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia berdiri di pinggir sawah pun, dia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap pertaniannya. Kalau boleh, khotib ingin mengatakan, peran petani atau kita seperti petani itu, kalau dikerahkan sekerah apapun, 1% pun, itu saya kira andilnya sangat berlebihan. Kenapa? 99% lebih peran Allah Subhanahu wa taala mutlak dalam hidup kita. Sekali lagi, 99% lebih itu adalah peran Allah sangat mutlak dalam kehidupan kita. Kita kerja keras banting tulang sekalipun, itu hanya perannya 1%. Peran terbesar adalah peran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka jangan sombong. Kita bisa ini karena tenaga saya, kita bisa begitu karena kepandaian saya, kita bisa ini bisa itu karena pendidikan yang tinggi dalam hidup saya. Ketahuilah itu semuanya hanya 1% yang Allah berikan kepada kita. 99%-nya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kunci utama seorang manusia itu adalah kembali kepada Allah, karena dengan kembali kepada Allah kita sedang memegang kunci-kunci keberhasilan. Kita sedang memegang apapun yang kita inginkan, karena apapun yang kita inginkan berada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, di akhir khutbah ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dengan penuh permohonan, dengan penuh kerendahan hati kepada Zat yang Maha Agung, kepada Zat yang senantiasa mudah untuk memberi dengan begitu derasnya apapun yang diminta. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah Zat yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hamba-Mu ini ya Allah. Dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Allah, dari bangun tidur hingga tidur kembali ya Allah. Setiap saat Engkau berikan nikmat kepada hamba-Mu ini ya Allah. Jadikan hamba-Mu ini ya Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur ya Rabbal Alamin. Jangan Kau jadikan hamba-Mu ini yang orang-orang yang kufur terhadap nikmat-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Ampuni dosa istri dan suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa rekan-rekan seperjuangan kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua ya Allah. Kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah mereka berdua di dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam fa alayka ya'udus salam fa hayyina rabbana بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
اللهم ارحمنا في رمضان، اللهم ارحمنا في الشوال، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وتلاواتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا وصدقاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.